saya adalah pendataan atau kajian dahulu terkait dengan aktivitas anak dan di beberapa yang berbeda. Misalnya antara di pedesaan, perkotaan mungkin beda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan membahas tentang pengamat tentang anak, yakni Ibu Retno Listiarti, yang ketika beliau diwawancara oleh salah satu televisi ditanya berkaitan dengan penerapan jam malam yang akan dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi oleh pemerintah Jawa Barat bagi anak-anak pelajar ini, maka ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Ibu Retno ini, yakni bahwa seharusnya program ini itu dilakukan kajian terlebih dahulu. Nah, untuk lebih lengkapnya bagaimana pernyataan daripada Ibu Retno Listiarti ini, kita saksikan pada video berikut ini. Kita harus mengapresiasi bahwa ini kan niatnya untuk melindungi anak-anak ya. Artinya anak-anak masih usia di bawah 18 dong berarti ya, 0 sampai 18 tahun. Nah, untuk anak-anak ini maka diberlakukan jam malam, tadi batasnya jam 20 ya. Tentu niatnya adalah melindungi anak-anak. Kedua, namun ini nampaknya karena Jawa Barat itu demikian luas ya, barangkali harus ada juga menurut saya adalah pendataan atau kajian dahulu terkait dengan aktivitas anak dan di beberapa yang berbeda. Misalnya antara di pedesaan, perkotaan mungkin beda ya. Lalu ada anak-anak yang misalnya mengikuti les. Biasanya mereka ikut les itu setelah jam pulang sekolah, mandi dulu, makan dulu gitu ya, baru kemudian setelah sholat, kemudian mereka les. Dan les itu macam-macam, tidak cuma pelajaran, tapi ada musik, juga ada olahraga yang memang mereka lakukan tuh kadang-kadang di atas jam 18. Nah, berarti anak-anak ini bagaimana gitu, ini perlu data juga dan dipertimbangkan untuk yang misalnya berada pada wilayah perkotaan yang punya aktivitas seperti itu. Yang kedua adalah anak-anak yang mungkin dari keluarga tidak mampu. Mungkin mereka ini harus bantu keluarga. Misalnya ibunya jual pecel lele malam, atau ada aktivitas lain yang memang itu tuh malam jualannya atau pekerjaannya gitu. Jadi membantu orang tua. Nah, dalam hal ini bagaimana untuk anak-anak yang seperti ini, kan nggak mungkin juga disamaratakan. Jadi aturannya juga harus pengecualiannya apa saja gitu ya, termasuk anak-anak yang seperti ini. Nah, itu sih mungkin beberapa catatan ya. Dan yang kedua, kita kan juga nggak pernah bayangin misalnya mereka-mereka yang rumahnya emang sempit, kecil gitu ya, yang mungkin anak-anak ini memang nggak bisa, atau banyak loh anak dengan keluarganya yang tidur gantian karena di situ tuh kamar, dapur dan lain-lain. Mungkin ini juga harus menjadi pertimbangan ketika misalnya mereka tidak boleh jam 8 itu di wilayah yang mana. Karena yang dikedepankan oleh Ibu Retno ini harus ada kajian terlebih dahulu. Sebagaimana kita ketahui bahwa Ibu Retno Listiarti ini memang cukup kontra dengan programnya Kang Deddy Mulyadi, terutama berkaitan kemarin tentang pendidikan militer atau pendidikan karakter atau pendidikan kebangsaan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi untuk anak-anak yang dianggap sebagai anak-anak nakal. Nah, ini kan Ibu Retno ini cukup kontra juga dengan program Kang Deddy Mulyadi. Jadi kita lihat memang statementnya dari Ibu Retno ini senantiasa menyudutkan dan selalu adanya ungkapan perlu ada kajian. Kalau ada kajian terlebih dahulu mah kapan mau dilaksanakannya? Justru apa yang dilakukan itu ada kajian-kajian terdahulu, baik secara personal yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, atau memang ada konsultan yang mengarahkan Kang Deddy Mulyadi. Kita paham lah, Kang Deddy Mulyadi itu nggak mungkin kemudian melakukan sesuatu tanpa ada pertimbangan, tanpa ada kajian, baik kajian secara
personal beliau maupun kemudian beliau berbicara dengan para staf ahlinya. Kan kita tahu ada beberapa orang yang kemudian dianggap staf ahli oleh Kang Deddy Mulyadi. Jadi kita juga jangan kemudian underestimate bahwa Kang Deddy Mulyadi itu melakukan program-program itu serba dadakan tanpa ada kajian. Ibu Retno Listiarti ini menganggap seolah-olah Kang Deddy Mulyadi itu melakukan sesuatu tanpa ada kajian. Padahal kajian itu sudah dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi jauh-jauh sebelum beliau mungkin menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Jadi yang dimaksud oleh Ibu Retno Listiarti ini kajian itu apa? Jadi harus ditunjuk dulu ini itu. Waduh Bu, kelamaan. Kapan kalau begitu mah sama aja orang sudah sekarat kemudian ditunggu dulu sampai datang ambulan. Orang sudah celaka dibiarkan, kemudian merintih-rintih, kesakitan, sampai nanti nunggu dokter dan ambulan. Tidak ada upaya untuk kemudian berdasarkan kemampuan kita mengurangi penderitaan orang itu. Nah ini kan emergensi masalahnya. Apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu karena keemergensiannya, karena melihat bagaimana para pelajar ini masih banyak yang berkeliaran di atas jam 9 melakukan aktivitas yang tidak bermanfaat, tidak jelas. Maka melihat seperti itu kan perlu ada payung hukum, perlu ada tindakan ya, karena negara selama ini kan belum hadir ya, pemerintah yang sudah lalu maupun pemerintah secara umum, pemerintah nasional kan tidak ada kemudian payung hukum ataupun tidak ada tindakan terhadap anak-anak yang masih pelajar ini. Maka melihat bagaimana tawuran-tawuran bahkan premanisme itu terjadi dan dilakukan oleh anak-anak, baik pelaku maupun yang jadi korban adalah mereka yang masih statusnya pelajar. Nah melihat keemergensian yang seperti ini, wajarlah Kang Deddy Mulyadi kemudian mengeluarkan program yakni pemberlakuan jam malam untuk para pelajar, yang itu pun sebenarnya ada pengecualian. Apa itu pengecualiannya? Bagi para pelajar yang memang mereka melakukan kegiatan atas dasar memang tugas dari sekolahnya, kemudian juga bahwa pelajar itu didampingi oleh kedua orang tuanya, dan mereka kemudian juga melakukan apapun memang atas pengetahuan dan izin orang tuanya, maka itu diperbolehkan di atas jam malam, kemudian masih dia belum masuk ke dalam rumahnya. Jadi ada hal-hal yang masih diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu orang nongkrong-nongkrong nggak jelas, ngumpul-ngumpul tidak jelas. Nah ini yang dimaksudkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Sekali lagi, kalau ada kajian yang dimaksud oleh Ibu Retno ini, kapan akan ada penerapannya? Orang sudah dalam emergensi masih perlu juga dikaji. Ya matilah Bu orang itu. Maka karena keemergensian ini, maka kemudian Kang Deddy Mulyadi melakukan kebijakan ini, mengeluarkan program ini dalam rangka menanggulangi berbagai macam hal yang tentu berakibat buruk terutama bagi anak-anak yang masih pelajar ini. Poinnya adalah demi keamanan dan ketertiban di masyarakat Jawa Barat, di wilayah Jawa Barat, kemudian untuk menghindari aksi premanisme, dan juga tentu adalah untuk menghindari diantaranya adalah bentuk-bentuk kejahatan seperti tawuran ataupun lain sebagainya, maka inilah yang menjadi pertimbangan diterapkan jam malam bagi pelajar di Jawa Barat. Kita dukung terus program Kang Deddy Mulyadi. Insya Allah orang-orang yang nyinyir itu ya biasalah. Orang-orang yang seperti ini itu bukan hanya satu orang, banyak orang yang memang mungkin membutuhkan lahan, yang membutuhkan mereka ingin dilibatkan di dalamnya, ya berkaitan dengan keperluan-keperluan finansialnya mungkin, atau kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Kita dukung terus program Kang Deddy Mulyadi. Mudah-mudahan apa yang beliau lakukan untuk Jawa Barat ini akan menghantarkan masyarakat Jawa Barat menjadi masyarakat yang sejahtera, dan kita dukung agar Jawa Barat menjadi Jawa Barat yang istimewa. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.